وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ حب والنبات وقدر الأرزاق والأكواد وأثاب على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها الأخوة rahimakumullah, di pertemuan yang telah lalu berbicara beliau Al-Allama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik, Hikam wa Fawaid. Kemarin itu Anda salah baca, nah, Hikam bukan hukmun. Hikam, hikmah-hikmah dan faedah-faedah min syaqi sadrihi syarif, ketika dibedah dadah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ila an qala al-faidatu tsalitsah, faedah yang ketiga dibedahnya dada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Syekh Abu Muhammad Ibnu Abi Jamrah, al-hikmatu fi syaqi sadrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'al qudrati ala an yamtali'a qalbuhu imanan wa hikmatan min ghairi syak. Faedah yang ketiga, berkata Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah, hikmah dibedahnya dada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'al qudrah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala mampu ayyamtali'a qalbahu, Allah bisa saja memenuhi secara langsung hati baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam imanan wa hikmatan, tanpa harus dibedah. Sebenarnya bisa Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengisi hati baginda Rasul dengan keimanan dan hikmah, bisa saja tanpa harus dibedah. Apa maksudnya dari hikmah dibedahnya dada baginda Rasul, padahal Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk langsung menuangkan pengetahuan, keimanan dan hikmah di dalam hati baginda Rasul. Az-ziyadah fi quwwatil yaqin, menambah keyakinan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau menambah keyakinan, sebelumnya sudah yakin, tambah semakin yakin, bukan berkurang. Tidak menunjukkan makna kekurangan yakin pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah wal iyad billah. Li'annahu u'tiya bi ru'yatihi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberikan oleh Allah bi ru'yatihi. Baginda Rasul ketika dibedah, baginda Rasul menyaksikan bagaimana prosesnya dibedah. Baginda Rasul bercerita, sehingga baginda Rasul berkata bahwa hatinya telah dibasuh oleh Jibril di dalam sebuah bejana. Baginda Rasul bercerita, berarti beliau menyaksikan sendiri peristiwa tak kalah beliau dibedah.
u'tiya bi ru'yatihi syugga syadrihi syagga syadruhu wa adamu ta'athuruhu bidzalik, dan tidak ada bekas sama sekali kepada baginda Rasul kejadian tadi. Apa yang tidak berbekas? Ma amana ma'ahu min jami'il mahawif al-adiyah. Ketika waktu dibedah, tidak sedikit pun tersisa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketakutan akan hal itu. Kalau kita pernah mengalami sebuah kejadian, biasanya kita trauma. Tahu trauma? Tapi biar gak sekolah SMP, SMA tahu juga mana trauma harus. Tahu? Anak kecil, karena sebuah hal yang terjadi kepada dirinya, maka ketika itu melihat sesuatu yang sama, biasanya dia merasa berdebar dan merasa takut. Tidak kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal itu tidak berbekas ketakutan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sama sekali tidak mengganggu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika terjadi pembedahan, baginda Rasul menyaksikannya sendiri. Melihat kejadian itu dilihat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam asja'un nas. Sebab itulah kemudian baginda Rasul menjadi orang yang paling berani. Tak takut. Rasulullah kata halan wa maqalan, baik dalam keadaan ataupun juga di dalam setiap perkataan baginda Rasul tidak mengandung ketakutan sama sekali. Walidzalika wasafa biqaulihi ta'ala, sebab itu kemudian Allah mensifati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma zaghal basar wa ma tagha. Surat apa ini? An-Najm wal najmi idza hawa. Kemudian wa ma sahibukum ma dhalla sahibukum wa ma hawa. Ada baca Al-Quran? Tidak ada yang hafal Al-Quran? Hah? Sedikit-sedikit. Sudah ada yang juz Abuqad, enggak. Mazal al-basar. Rasulullah itu kalau melihat dia fokus, terarah, perhatian betul, tidak tolak-tolek baginda Rasul. Ini tapi berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah, tidaklah kemudian baginda Rasul seperti orang yang enggak fokus. Diajak ngomong sama satu orang, kemudian melihat pandangannya ke tempat-tempat yang lain. Mazal al-basar wa ma tagha. Itu maksud. Jadi setelah dibedah itu, baginda Rasul tidak mengalami rasa ketakutan sama sekali, tidak trauma baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatur rabi'ah, faidah yang keempat, fi hikmati takarruri. Mengapa peristiwa itu kemudian terjadi berkali-kali? Qala al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ba'da an dzakara al-ula wa ats-tsalitsa wa ar-rabi'a wa likulli min ats-tsalath hikmatan. Kata Ibnu Hajar, ba'da an dzakara al-ula, ketika telah disebutkan yang pertama, hikmah yang pertama, hikmah yang ketiga, dan hikmah yang keempat. Karena 4 kali dilakukan. Baginda Rasul 4 kali dibedah. Kata beliau, walikulli minat talat hikmah. 3 hal ini ada hikmah menurut beliau. Fal-ula, yang pertama hikmahnya baginda Rasul dibedah, kanat fi zaman at-tufuliyah. Hal itu terjadi di waktu baginda Rasul masih kanak-kanak, tufuliyah. Bagian menyebutkan di waktu usia baginda Rasul masih belum sampai atau genap 3 tahun. Baginda Rasul sudah dibedah. Kemudian diambil hadus syaitan pada hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liyansha'a ala akmalil ahwal minal ismah minasyaitan, itu dijadikan oleh Allah dari umur kanak-kanak saja. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada hadus syaitan pada dirinya. Tidak ada tempat bagi setan untuk masuk ke dalam tubuh baginda Rasul atau membisikkan sesuatu di dalam hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak bakalan bisa. Itu mulai kecil lah.
Kalau ditaruhnya pada umur 20 berarti sebelumnya dikuasai oleh syaitan. Naudzubillah wal iyadu billah. Ini yang pertama, terjadinya pada masa umur di mana baginda Rasul masih kanak-kanak. Apa maksudnya? Lian sya'ala akmalil ahwal, agar kemudian baginda Rasul tumbuh di dalam kesempurnaan keadaan. Keadaan baginda Rasul semakin sempurna dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Tsumma indal ba'd. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar 3 kali. Ketika umur 3 tahun, kemudian indal ba'd. Umur berapa? Umur berapa baginda Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? 40. Yang kedua, ketika umur 40, yang ketiga, langsung yang ketiga. Di sini yang pertama di waktu masih kecil, melewati nanti ada umur lagi 10 tahun baginda Rasul juga dibedah. Jadi hadis itu, ini yang jelas yang mana sih? Yang 3 apa yang 4 apa yang semuanya terjadi kepada baginda Rasul dan dibahas. Hanya saja Ibnu Hajar beliau membahas tentang 3 saja. Yang pertama pada umur 3 tahun, yang kedua pada umur diutusnya baginda Rasul, yang ketiga, langsung yang ketiga, di umurnya diutusnya baginda Rasul pada umur yang ke-40, dan yang terakhir sebelum Isra dan Mi'raj. Masih satu lagi. Umur berapa itu? Pada umur 10 tahun. Juga dibedah. Kalau dibaca di dalam sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 4 kali dibedah pada bagian dadanya. Dari bagiannya apa ini namanya? Saya keleduk nih kan. Saya bila orang punya keluar rokok di budi sake masih kebeli di lobong nih. Dia dari kaya sampai ke Taraib mana bi? Di atas nabu, di atas nabu. Mereka wallahu a'lam, baginda Rasulullah yang melihat langsung tanpa kita memiliki pengetahuan dengan apa malaikat Jibril kemudian membedah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa di tangan? Hanya pakai tangan saja atau menggunakan sebuah pisau? Wallahu a'lam. Yang tahu baginda Rasul yang melihatnya, namun baginda Rasul menceritakan intinya. Tak cerita alat sampai, tak cerita alat pun, cerita tentang apa yang dilakukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, saat baginda Rasul masih tufuliyah, usia kanak-kanak. Yang ketiga, langsung yang ketiga, yang kedua akan jelaskan dulu di sini. Tsumma indal ba'd, ketika umur baginda Rasul 40 tahun tak kalah mendapatkan risalah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ziyadatan fi ikrami. Apa hikmahnya? Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadus syaitan mulai kanak-kanak sudah diambil. Lalu ketika dibedah untuk yang kedua adalah untuk menambah kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyatalaqqa ma yulqa ilaihi biqalbin qawi fi akmalil ahwal min at-tadhhir. Karena beliau telah menjadi seorang nabi, maka Allah menambah kemuliaannya. Jadi kalau kita dengar pendapat yang pertama, kalau kita baca yang pertama, kalau nanti masih paham bahwa baginda Rasul setelah umur 40 tidak ada lagi sahabat yang mampu melihat wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah tambahkan kepadanya kemuliaan yang sehingganya tak satu orang pun mampu melihat wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pada saat yang ketiga kalinya Allah membersihkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liyatalaqqa ma yulqa ilaihi biqalbin qawi, agar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersiap diri untuk mendapatkan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan kepada hati yang jauh lebih kuat lagi. Fi akmalil ahwal, dengan keadaan yang paling sempurna, minat tadhhir, di dalam kesucian. Baginda Rasul suci sudah, dibersihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk persiapan menghadapi turunnya perintah dari Allah atau kerasulan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kali ketiga. Sedangkan yang terakhir, thumma waqa'a inda iradatil uruj, ketika baginda Rasul hendak melakukan Mi'raj, dibersihkan lagi oleh Allah ila sama, kepada langit, liyata'ahab lil munajat, agar menjadi bekal untuk menghadap kepada Allah. Dia membahasanya kita tambah voltase, tambah voltase.
sampean ben gaula tak kerja kuwi mod deg-deg tak ron karo ketur sampean ben gaula pas siapa sampean ben gaula umpamane paring ibn Allah taala setong paparing sampean sedangkan sampean tak di persiapan kalau ngerti lihat bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam ketika ia menginginkan untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala pingsan Nabi Allah Musa alaihissalam Nabi Musa bukan Nabi Sulaiman Nabi Musa ketika hendak berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tidak kuat Nabi Allah Musa sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kesiapan tak kalah berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala al-Hafidh Asy-Syami qultu wa sakata an hikmatil marrati tsaniyah. Lalu kemana pembahasan yang kedua ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya ma dzakarahu iyyaha fi kitab At-Tauhid di dalam kitabnya Tauhid Hafidh Asy-Syami beliau berkata jaziman biha wa yuhtamalu an yuqal beliau itu seolah-olah mau menyampaikan lima kana al-ashru qariban min sinni taklif ketika baginda Rasul masuk umur 10 tahun beliau kembali dibedah oleh malaikat Jibril atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala pada usia 10 tahun agar apa? Sugga sadrahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sugga sadruhu sallallahu alaihi wasallam wa quddisa dibedah baginda Rasul kemudian disucikan oleh malaikat Jibril baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta la yatalabbasu bi syai'in mimma yu'ab 'ala ar-rijal wallahu a'lam agar apa? Agar baginda Rasul tidak terkena aibnya anak ketika masuk umur 10 atau sudah balik. Biasanya apa? Ya apa yang dilakukan oleh mereka saat syahwatnya telah muncul. Di antaranya disebutkan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam belum pernah terkena yang namanya ihtilam. Biar menggula tak remah ada siapa ihtilam tak orang ihtilam mimpi kerek mimpi pecah mimpi kerek bahasanya orang mimpi basah terkena kita semuanya terkena dengan yang namanya ihtilam tapi baginda Rasul dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika masuk pada usia 10 tahun apa katanya? Kata baginda Rasul ar-ru'yatu minallah wal ihtilam minasy syaitan ru'yatu shadiqah itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala mimpi yang baik asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan ihtilam minasy syaitan dari syaitan jelas-jelas pun pemilik benih muhrimah sambian cintai dalam mimpi karena sampean pun kalau tak bisa menguasai mimpi kalau saya ingat aku lebih nina tetangga aja laki aku lagi alasan apa? Karena aku tak bisa nahan aku karena kalau emang lalu laku lebat jadi dalam kau kepikiran kau lebih laki bawa mempe teka akhir gue lekanya mana sampai tak bisa aja ke sampai tak bisa aja ke keinginan kita untuk melakukan perkara seiharamat kepada Allah Ta'ala umpamanya sampai orang yang saya ongkong aja ke maka sampai dia beri kesadaran kepada Allah Ta'ala dengan dalam mimpi buhar maksudnya nggak bisa sampai dalam mimpi bukan mumpung dalam mimpi tak dosa bila boleh bisa nih mentakin pola dalam mimpi habis artis lepur oning sampai kayak benih mahram sampean benih bini sampean sampai mimpi mimpi bintang film ya kayak mimpi bahasa ini kenyamanan sampai tak bisa mengendalikan diri lupa sampai tidak hukum maka sampai kuasa syaitan yang alihkan lagi ar-ru'yatu minallah hal-hal yang baik datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang hidup mimpi tapi perkara cuba pada beriktilam bila kayak datang dari syaitan ar-ru'yatu minallah
wal ihtilam minasyaitan. Nah, hadis itu hadis. Nah, Syufu fi bidayatul hidayah, di situ juga disebutkan tentang ihtilam. Maka baginda Rasul pada umur 10 tahun kembali dibedah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril agar apa-apa yang menimpa mereka tak kala memasuki usia balik itu tidak menimpa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksudkan oleh Hafidz Ibn Hajar. Ya, wa qala Ibnu Abi Jamrah rahimahullah ta'ala wa innama ghasala qalbahu wa qad kana muqaddasan wa qabilan lima yalqa fihi min al-khair. Ketika dibasuh hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disucikan dan agar bersiap untuk menerima lima yalqa fihi min al-khair, dicucinya oleh Allah saat umur 10 tahun adalah karena baginda Rasul dipersiapkan untuk menerima segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disucikan kembali agar setiap apa yang dikerjakan oleh baginda Rasul adalah kebaikan-kebaikan yang bersambung. Seperti apa contohnya? Seseorang yang hendak melakukan salat, dia harus terlebih dahulu berwudu, dibersihkan terlebih dahulu, baru dia bersiap untuk memasuki ke dalam ibadah yang namanya salat. Ente nggak bisa salat kecuali ente dalam keadaan suci. Ketika ente mau masuk ke dalam salat, disinilah kemudian baginda Rasul disucikan untuk menerima segala sesuatu dari Allah yang sifatnya suci. Maka baginda Rasul disucikan bukan karena kotor, tetapi ziyadah kebaikan, menambah kebaikan kepada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ghasala awalan wa huwa shaghir as-sin. Baginda Rasul hatinya dibasuh, dimandikan pada saat pertama pada usianya masih kanak-kanak, masih kecil baginda Rasul. Wa ukhrijat minhu al-ilaqah, dikeluarkan kepada diri baginda Rasul ilaqah atau syaitan. Apa maksudnya? I'dhaman, pengagungan kepada baginda. Wa ta'ahaban, persiapan, perbekalan untuk baginda Rasul. Yulqa hunaka yakni fil mi'raj, ketika mi'raj baginda Rasul kembali disucikan untuk mendapatkan segala sesuatu, diantaranya adalah salat yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasul untuk dikerjakan setelah kita melakukan yang namanya taharah, membersihkan diri kita, dikenal dengan sebutan wudu. Hanya dalam hadis baginda Rasul menyebutkan as-salat mi'rajul mu'min, salat mi'rajnya seorang mukmin. Kenapa? Maka dia harus suci. Bagaimana ia hendak menghadap kepada Allah sedangkan dirinya tidak dalam keadaan suci? Naudzubillah wal iyad. Sehingga yang seorang wanita yang dalam keadaan haid, dia tidak boleh melakukan yang namanya salat. Bahkan ziarah kubur aja dia nggak boleh. Apa salatnya diqadha nanti kalau sudah bersih? Diqadha? Oh, to'am kuda mata roklak bingin sampai lain berpuasa, jika puasa itu dibayar, diqadha, tapi tidak dengan salat. Jangan salah, pulang dari pondok itu ditanyakan sama satu orang, saya ini sudah seminggu, apakah salat saya harus diqadha? Ya harus. Itu kalau baru pulang dari pondok lupa sama kitabnya. Wa qad jalatil hikmah bidzalika fi ghairi ma mawdi. Kadangkala hikmah itu tidak hanya berkenaan dengan itu saja, tetapi ada hikmah lain yang Allah maksudkan. Misal wudu lis-salati liman kana mutawaddian, li'anna al-wudu bi haqqihi innama huwa i'dham wa ta'ahab lil wuqufi baina yaday Allah ta'ala wa munajatih. Kadangkala hikmah itu terjadi bukan hanya di tempat itu saja, bukan hanya di perkara itu saja. Mithlul wudu, di dalam wudu, lissalati liman kana mutawaddian, jika orang sudah punya wudu, fi haqqihi innama huwa i'dham, sesungguhnya itu adalah kemuliaan, wa ta'ahab, persiapan, liwuqufi baina yaday Allah ta'ala wa munajat.
Orang yang sudah punya wudu itu siap untuk melakukan salat. Karena apa? Dia sudah dalam keadaan suci dan dia bersiap untuk menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah. Wa kadzalika tusannu ziyadah ala wahidah wa thintain idza asbagha bil ula. Tajdidul wudu itu boleh dan dianjurkan. Bagi orang yang punya wudu dianjurkan untuk kembali mentajdid wudu. Sebagaimana wudu bisa ente lakukan untuk kedua kalinya, walaupun ente sudah punya wudu, ente mentajdidnya boleh. Sudah belajar tentang tajdidul wudu lah. Makanya dari tajdidul wudu kayak muncul stok hukum boleh yang merupakan kias dari tajdidul wudu adalah kias tentang tajdidul nikah. Nganyare kah? Bener nganyare bini. Nah kok salah? Kalau nak berdalam, kok saya macam kasar tajdidul nikah. Nganyare bini, nganyare nikah, kira bener nganyare bini. Orang yang salah ngerti, nikah pernikahan. Tajdidul zaujah, nganyare bini. Nikah tajdid sama adalah untuk menyempurnakan apa-apa yang sudah kita lakukan dari yang pertama. Kita sudah wudu, tiba-tiba kita mau melakukan salat lagi, kemudian apakah dengan berwudu lagi itu diperbolehkan, itu dianjurkan. Agar apa? Semakin sempurna apa yang telah dianjurkan oleh baginda Rasul, dan ada hikmah yang kita nggak paham di dalam hal perkara seperti itu. Begitu juga apa yang terjadi kepada baginda Rasul di dalam Sadqus Sadr. Ketika baginda Rasul dibedah dadanya, maka dilakukan 2 kali, 3 kali atau berkali-kali oleh Allah. Di situ ada hikmah yang kita nggak paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan baginda Rasul di atas kesucian. Sudah suci dibuat lagi semakin suci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna al-ijza' qad hasala wa baqiya ma ba'da al-isbab ila 3. Sama juga ente wudu lah. Kenapa ente basuh? Kalau ente yakin sudah 1 kali sudah cukup, kenapa ente tambahin lagi? Bukan agar semakin yakin, karena kalau yakin itu ya baru 1 ente namanya. Ente wudu nih, masih kayaknya ada bagian yang kurang. Ini nggak dihitung, masih belum dihitung sah. Tetapi ketika mengulangnya, barulah kemudian sah. Setelah sudah menjadi 1 dengan pasti, baru ente mengulangnya menjadi 2 dan 3 kali, itu sunnah. Lebih kalau ada basuh, tapi ada bagian yang tidak basah pertama, kedua ada lagi yang tidak basah, ketiga baru sempurna. Dihitung berapa? 1. Jadi ya harus diulang yang kedua, harus diulang yang ketiga, sehingga mendapatkan sunnah di dalam tathlith atau 3 kali di dalam melakukan i'dhaman lima yuqaddimu alaih. Itu maksudnya diulang oleh Allah adalah bentuk penta'dhim. Semakin mulia, semakin sempurna, dan semakin tiada tara dan tidak ada yang membandingkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kesempurnaan. Wa kadzalika ghaslul batin huna binisbati lahu sallallahu alaihi wasallam, wa qad qala ta'ala wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di situ disebutkan syara'ir, syiar-syiar Allah. Begitu juga ghaslul batin. Ini istilah seperti ini, ghaslul batin, yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul karena dibedah oleh malaikat. Jangan kemudian memberikan istilah-istilah lain di dalam istilah-istilah syariat. Karena beda orang membeda mandi batin, bukan beda cukan nikah batin. Ya, saya ingat nikah na batin akompola ba, nikah na batin akompola zahir. Ya, nyaman nadi bimben. Nek kau dah mau nepaga bin Allah Taala. Dalam mimpi. Jadi berak kali akompol lah. Mana akompol mimpi sampai? Maksud dia akompol lah nyata. Ngalak dengan alam gaib. Kita ngalak dengan alam mimpi sudah. Mata akompol dengan alam mimpi lah. Mun kaya nikah ba, ghaslul batin,
yang dilakukan dan diberikan kepada baginda Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala binisbah kepada Rasul, kepada baginda Rasul. Wa qad qala ta'ala wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan ketakwaan di dalam hati. Fakana al-ghusl lahu sallallahu alaihi wasallam min hadzal qabil isyaratan li ummatihi bi fi'li bi ta'dhim asy-sya'air kama nasu lahum alaihi bil qaul. Maka kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Masalan, perintah Allah di dalam wudu disuruh untuk melakukannya sebanyak 3 kali. Maka kita menjaga syiar-syiar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dengan melakukannya tetap dalam hitungan 3. Jangan karena itu sudah tahu fikih, cukup sekali asal apa? Mencukupi, sudah cukup. Iya kalau airnya sedikit. Ini Indonesia, paling di Banjar ini. Wah, depan rumah, belakang rumah air ini. Gak ada yang sulit bagi untuk wudu kalau di daerah Banjar. Nah, artinya pergunakan yang merupakan syiar-syiar Allah untuk kemudian diterapkan. Jika 3 kali, lakukan 3 kali. Karena itu merupakan syiar-syiar Allah yang menunjukkan tentang ketakwaan hati kita kepada perintah Allah melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul ini beda, nggak sama dengan manusia biasa. Apa yang dilihat oleh baginda Rasul tak sama dengan apa yang kita lihat. Jika kita melihat secara zahir, bentuk zahirnya aja, tetapi baginda Rasul melihat segala sesuatunya pada akhir sampai kepada apa yang nantinya Allah tentukan kepadanya. Jika baginda Rasul melihat seseorang, baginda Rasul tahu kemana tempatnya terakhir, di surga atau di neraka orang. Bukan hanya melihat zahirnya saja, tidak baginda Rasul, tetapi baginda Rasul Allah berikan kepadanya ainul haqiqah, mata yang memandang kepada hakikat, bukan kepada zahir. Jika baginda Rasul menyebutkan 3 kali di dalam sebuah perbuatan, maka kerjakanlah karena baginda Rasul melihat dengan ainul haqiqah, bukan melihat dengan pandangan mata biasa. Ketika baginda Rasul menyuruh menyelah, selah, karena diselah di situ baginda Rasul mengetahui tentang perkara yang kalian tidak mengetahui. Karena itu kita meletakkan keyakinan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Wa qala Burhan An-Nu'mani rahimahullah ta'ala, qad hasuna lidahil haram asy-syarif al-ghasal. Maka merupakan kebaikan bagi orang yang masuk ke dalam Masjidil Haram untuk mandi. Famadhannuka bidakhil hadratil muqaddas. Jika orang masuk ke Masjidil Haram saja, orang tadi ini dianjurkan untuk mandi. Lalu bagaimana kira-kira jika orang harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Berarti baginda Rasul disucikan bukan hanya dalam bentuk zahir, akan tetapi batin baginda Rasul dibersihkan saat akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disuruh wudu waktu ente masuk ke dalam salat. Karena apa? Ente hendak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Ali Zainal Abidin berwudu, isfarra launa wajh. Pucat Sayyidina Ali bin Husain, Ali bin Husain pucat wajah ketika berwudu. Mahada ya ibn Rasulullah. Kalau satu pencintanya berkata, apa ini? Wahai anak Rasulullah, sampai ente wudu sampai begini. Tabban laka ya Taus. Ada yang menyebutkan Taus, ada yang menyebutkan dengan nama yang lain. Celaka wahai engkau Taus. Tidakkah engkau tahu setelah aku berwudu ini aku akan berhadapan dengan siapa? Bukankah wudu persiapan seseorang untuk masuk ke dalam salat? Jika seseorang hendak bersiap menghadap kepada Allah, maka persiapan yang sesungguhnya lah yang kemudian dihadapkan. Dia gunakan sebaik-baiknya pakaian, dia gunakan sebaik-baiknya tempat, dia wudu dengan sesempurna-sempurnanya wudu agar ia mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Kaulah mata hati rasa pada berkaya nalikana asap banyak pola wudu beruka buru awudu ku sadar sempurna ba nalikana awudu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kakak dengan wudu kamar mandi tak kalah pian sampai bila mau nikah tak ambil persiapan sampai wudu bagian dari rangkaian ibadah yang hendak kita lakukan. Sebab itu juga dengan baik. Jadi kalau kita mau wudu pakai handuk dulu,
Jangan main telanjang itu wudu. Tamam. Ta'ziman kepada syair Allah. Jika engkau menta'zimkan syiar-syiar Allah ini, fahuwa min taqwal qulub. Fa innaha min taqwal qulub. Karena itu merupakan ketakwaan. Bagian dari ketakwaan dilihat dari sini. Jika ente memiliki ketakwaan kepada Allah, maka engkau akan menghargai setiap syiar-syiar Allah. Jika orang merendahkan syiar Allah, maka ketahuilah keimanannya perlu dipertanyakan. Nauzubillah wal iyadu billah min dzalik. Maka perlu. فلما كان الحرام الشريف من ألم الملك وهو ظاهر الكائنات. Lihatlah bagaimana haram syarif, kota Makkah atau kota Madinah, itu adalah sebuah alam zahir dari bagian alam semesta ini yang dikuasai oleh seorang raja. Haram Makkah, haram Madinah sekarang dipegang oleh seorang raja. Uritul ghusl lahu bi zahiril badan fi alamil muamalah. Secara muamalah kita saja disuruh mandi. Orang yang umroh kaya, orang yang hendak melakukan umroh, dia harus disunnahkan terlebih dahulu mandi. Orang yang mau menggunakan pakaian ihram disunnahkan mandi. Beberapa hal yang disunnahkan mandi untuk menghadapi sebuah ibadah. Apa maksudnya di sini? Inilah syiar-syiar Allah. Orang guna biar tak mandi tak apa. Biar tak mandi tak apa. Sunnah. Tak penis panas sampian bergaul dengan orang. Orang adab bersampian yang melakukan ibadah. Bila orang adab, naudzubillah wal iyadzubillah, kemungkinan besar tidak diterimanya sebuah amal. Masuknya kita ke kota Makkah disunahkan mandi. Ketika kita berpakaian ihram disunahkan mandi. Ketika kita masuki haram Madinah kita disunahkan mandi. Ini semua adalah bentuk pengagungan kita karena kita akan menyambut pertemuan dengan baginda Rasul dan menyambut pertemuan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus jika masuk ke daerahnya saja kita disunahkan mandi. Jika untuk masuk Makkah dan Madinah kita disuruh mandi. Lalu bagaimana jika orang hendak berhadapan dengan Allah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga baginda Rasul langsung mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang begini lagi? Walamma kanatil hadratil syarif min alamil malakut wa huwa batinul kainat. Jika alam yang zahir ini saja kita disuruh mandi, lalu kira-kira jika kita akan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah sebuah pensucian yang jauh lebih agung dibandingkan kemudian mandi ketika masuk ke dalam haram syarif? Maka baginda Rasulullah yang kemudian orang-orang yang disucikan yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah baginda Rasul, mereka orang-orang yang juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingganya mereka bersiap menghadap kepada Allah dan mendapatkan pemberian-pemberian Allah yang tak nampak oleh mata biasa, mata kasat, tetapi mereka menangkap segala sesuatu. Di balik segala sesuatu itu ada manfaat dan mudarat yang dimiliki. Ya Syekh Bakar bin Salim, wa ainul haqiqah, wa ainul haqiqah. Dari yang hafal kalamnya Syekh Bakar bin Salim. Wa ainul haqiqah aini. Apa yang ditangkap oleh mataku adalah segala sesuatu yang sifatnya hakikat. Berarti beliau juga sampai. Hakada mereka orang-orang yang berjalan di jalan Allah, mereka sampai di tempat itu. Sehingga Syekh Bakar bin Salim di masa kecil saja beliau sudah dapat menangkap perkara-perkara yang sifatnya batin, melihat segala sesuatu yang akan terjadi kepada seseorang. Apa ini? Bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Syekh Bakar bin Salim, siapa yang nggak tahu ketika dia tidak pernah batal wudunya selama 20 tahun. Dan beliau tidak pernah merubah duduknya sebagaimana duduknya seorang hamba di dalam salat di tahiyat terakhir menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berada fil hadrah, senantiasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bergaul dengan apa? Ada. Dimin boleh setahun kiai. Kayak tak pernah abu kiki kiblat. Berat ke kiai. Di mana jalan pasti. Jangan orang yang jalan kobenteng, mending jalan kobenteng. Nah, bodoh kobenteng jalan gak ada. Saking nyerek, ajaran nyerek. Saking ta'zim pada kaki belat sampai kaki. Makanya orang sampai nggak bahasa orang gila kayak
memuliakan kiblat. Jika memuliakan kiblat, kiblat berapa mulia? Ada apa tak ada ke kiblat orang gila? Bagus orang gila. Dia mengetahui dia tidak meludah ke arah kiblat, dia adalah orang yang Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid al-Bustami ketika mendengar seseorang yang saleh, dia datang kepada orang tadi, bermaksud hendak ziarah kepadanya. Ketika melihat orang tadi ini meludah akrak, jabon sepoh, keluar berasa bernana hijau. Ada apa? Nak ke arah kiblat. Tak terci, Abu Yazid al-Bustami tak terci. Kepada syiar-syiar Allah dia kemudian meremeh. Lalu bagaimana jika kepada yang lain? Jika syiar Allah Ta'ala baik, remeh. Nama boleh dari manusia. Naudzubillah wal iyadu billah. Unitul ghusl bil batin al badan fi tahqiqat. Maka baginda Rasulullah SAW kemudian dibersihkan hatinya untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini berbeda dengan ghusl yang biasa, bukan mandi biasa, tetapi ini adalah cara memandikan hati yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad urija bihi, maka baginda Rasul setelah itu kemudian dimi'rajkan oleh Allah, li ta'arrada alaihi salat, untuk kemudian baginda Rasul mendapatkan perintah salat, wa li yusalli bi malaikatis samawat. Ketika baginda Rasul melakukan mi'raj, baginda Rasul siap melakukan salat di alam malakut. Alam itu ada alam nasut, alam manusia. Nasut, nas, berasal dari bahasa Suryani. Bukan nama orang Suryani, nah, bahasa awal bahasa itu Suryani. Nasut bahasa. Kalau malaikat malakut lah. Kemudian kalau alam ilahiyah lahut namanya bahasa. Dalam bahasa mereka. Nasut, malakut dan lahut ini semua adalah alam yang memisahkan antara satu dengan yang lainnya, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyusalli bi malaikatis samawat, ketika baginda Rasul Mi'raj melakukan salat bersama malaikat. Wa min sya'ni salatit tahur, dan merupakan persyaratan dari orang melakukan salat, dia harus suci. Faqaddasa zahiran wa batinan, faquddisa zahiran wa batinan sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasul kemudian disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melakukan perjalanan itu untuk memimpin salat bersama malaikat, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita, sehingga kita mendapatkan syafaat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang bisa sampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum. أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنايا، لكنه بل في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع وإذ فكرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا.